orang yang masuk ke tempat gua, dia nggak peduli dengan keuangan gua. Yang penting video dia viral, posting sono viral. Lu datang ke tempat gua buat review sono sini, karena lagi rame. Lu nggak sedikit pun ngasih gua uang, lu viral. Lu puas sama konten-konten lu, tapi lu banyak udah nyakitin gua berkat konten-konten yang orang banyak udah ngancurin usaha gua. Amarah itu masih berdebar di dada. Begitu juga dengan riak-riak gelombang kesedihan masih bergemuruh membuat lelaki yang akrab disapa Madun alias Nyak Kopsa berderai tangis ketika membayangkan betapa pedih dari tayang dilalui. Gara-gara review buruk dari orang-orang yang menamakan diri food vlogger, rumah makan yang dahulunya ramai disesaki pembeli berubah menjadi sepi. Butuh waktu 1,5 tahun bagi Madun untuk bangkit dan memulai kembali dari nol, meski harus jatuh bangun bahkan nyaris gulung tikar. Ironisnya, di luar sana, para food vlogger melenggang bebas tanpa sesal maupun rasa bersalah. Untung saja Madun bisa bertahan walaupun setengah mati. Pemirsa Inset bersama Bang Madun lagi di warung Bang Madun. Apa itu? Woi, mau kemana? Nah, ini warung Bang Madun nih. Arahnya ke sono, Jalan Buntu. Yuk, let's go. Kita lihat keadaannya warung kita. Insya Allah barokah semuanya. Apapun yang terjadi di dunia peripiuan. Yang penting nyari barokahnya. Ada sesuatu yang luar biasa dari Allah. Tapi tetap gue lagi nyari. Gue lagi ngumpulin duit main arisan. Ini saung gue lagi ramenya mah dulu sampai kemari-mari gue. Tuh, sekarang gue belum bisa dandanin. Doain gue. Ya alhamdulillah, ini warung lagi gue jalanin. Ternyata alhamdulillah Allah punya urusan. Kemarin 1,5 tahun itu paling banyak banget itu 10 bon. Sekarang udah mulai hari biasa udah lebih dari 10 bon. Weekend kemarin hampir jebol 50 bon. Alhamdulillah, ini bukannya weekend ya, ini hari biasa. Yuk let's go, kemari. Bisa dibilang tahun 2023 dan 2024 adalah tahun tergelap Madun. Tapi lelaki yang berprofesi sebagai konten kreator dan host acara kuliner itu tidak menyerah. Apalagi sejak para food vlogger memberi penilaian negatif dengan menyoroti kondisi rumah makan yang penuh sampah, membuat Madun berbenah. Ia merubah sebagian besar sisi rumah makan, mulai dari membuat tempat duduk menjadi lesehan, melapisi lantai dengan karpet, serta memberi sentuhan keindahan di rumah makan itu dengan cat berwarna hijau lengkap dengan hiasan dinding. Dan yang menarik, tidak ada lagi sampah tisu yang bertebaran, seperti yang dielukan para food vlogger waktu itu. Pemirsa Inset, dulu nih warung gua pakai bale. Sekarang gua udah pakai lesehan kayak gini nih. Jadi sekarang lo deprok di mari sambil main biakan, sambil dakom, makan di warung gua. Ini perlu modal gede juga lumayan. Atasnya juga gua dandanin tuh biar jangan pada bocor. Tapi tetap ya pakai aspus mah panas ya. Makanya doain gua biar gua punya duit banyak, biar bisa pakai genteng nanti. Baru direnovasi. Itu yang kemarin gue minjem ke bank. Dibikin lesehan kemarin pakai bale. Lah jadi orang pada makan pada buangnya ke bawah. Jadi sebenarnya sampah udah disiapin di situ depan. Lah cuman karena orang kan namanya orang beda-beda pikirannya. Jadi mungkin yang namanya orang dia buang ke bawah, ada yang dilemparin ke sana, ke pojok kan disempilin di bale. Jadi sekarang gue pakai ini jadi kelihatan sampah-sampahnya tuh nggak ada. Nggak ada nggak ada tuh. Nah udah kagak ada sampah kagak ada sampah ya. Melangkah lebih dalam, tampak perubahan besar begitu terasa, salah satunya dapur. Dapur dibuat lebih lapang dengan beberapa aksen seperti pintu dan jendela. Begitupun sistem memasak pun dirubah Bang Madun. Semua makanan akan dimasak pada saat pemesanan, agar menjaga kesegaran dan kehangatan masakan sampai ke meja pelanggan. Dan perubahan paling mencolok ialah harga makanan. Lebih ramah di kantong, menyesuaikan porsi agar tidak ada lagi kesan mahal yang memicu penilaian publik. Perbedaan lesehan, ini pakai beton biar kagak gabruk. Terus apalagi ya gue beli meja-meja kayak gini, ngecat. Nah terus ngecat ini, nambah kipas angin juga. Dulu di sini gue tutup, tapi di sini gue buka. Ini gue dulu di sini gue buka, sekarang gue tutup. Jadi orang biar kagak kelihatan masak. Tetap dapur mah, ya kan? Dapur mah lega sebenarnya. Itu dapur mah lega. Kayak gini, tuh dapur mah lega banget ya kan? Sekarang sisi masaknya jadi orang pesan baru dibikinin. Karena dulu orang ngebeludak, jadi kita bikin 1 baskom setengah, sebaskom.
baru dituangin. Jadi sekarang lebih ke press. Jadi ini dari cumi saus padang kemarin semua segala macam ada yang harganya beraneka ragam dan di sini harga segini itu untuk makan bertiga ya, porsi bertiga. Jadi lu kalau makan misalnya cumi saus padang 65.000 itu bisa makan bertiga orang. Begitu. Jadi bukannya sendiri porsinya bertiga. Jadi emang konsepnya kayak gitu dari zaman dulu. Dari zaman belum di-review sama orang, belum pada datang juga emang kayak gini modelnya. Tapi alhamdulillah gue bertahan loh, nggak pernah nambah. Biarpun katanya gue sering spiral, tapi gue nggak pernah ditambah-tambahin, harganya tetap segini. Warung Bang Madun kini tampil dengan wajah baru. Lebih indah, lebih bersih, juga lebih nyaman. Letaknya pun tidak lagi di saung di pinggiran kali, melainkan lebih ke dalam. Tidak mudah untuk menghidupi kembali rumah makan yang citranya sempat dipandang negatif. Bahkan gara-gara penilaian buruk food vlogger, penghasilan Bang Madun yang dahulu mencapai puluhan juta rupiah, mendadak hanya ratusan ribu rupiah per hari. Sekarang udah step by step itu udah mulai lumayan rame. Dari kemarin 1,5 tahun itu bener-bener down ya mah. Sampai nggak dapat bon sekali, pernah sekali. Terus dapat 250.000 juga pernah dari kita dapat penghasilan kotor ya. Kotor itu 7 juta, 15 juta sampai 20 juta udah pernah ngerasain. Tapi pas di review, tega banget lu pada sama gua. Berapa? 250.000 gue dapet. Anak gua 13 orang. Coba gue gaji berapa sang berapa? Iya sampai 1 minggu ya mah. 250, 300.000. Paling gede banget itu weekend aja 700.000 dapat, pernah ngerasain hari weekend. Biasanya nggak pernah dapat 700.000 ya. 1,5 tahun Bang Madun dan rumah makannya Kopsah tiarap. Gara-gara kondisi warung sepi, pemasukan pun menurun drastis. Alhasil, Bang Madun terpaksa merumahkan sebagian karyawannya lantaran tak sanggup bayar gaji. Oh iya, gua nggak bisa gaji cuy. Gua nggak bisa gaji, masa iya gua pertahanin. Ya walaupun saudara tetap gua ngalahin juga mereka. Dari 13 orang ya mah, dari 13 orang tinggal 4. Jadi 9 orang gua keluarin dulu. Bukan gua keluarin sih ya, dirumahin dulu. Karena mereka kan udah agak sedikit umur ya. Jadi kalau udah segitu umur kan nggak mungkin dari perusahaan-perusahaan nerima. Paling nanti ini alhamdulillah 2 orang kita tarik ya. 2 orang kita tarik lagi, nanti 2 orang gantian kita tarik lagi. Kalau rame lagi, makanya doain biar rame ya. Ramein lagi dong warung gue biar bisa bantu saudara gue yang janda, yang anak yatim. Insya Allah kita pada ajak kerja. Meski sudah rumahkan karyawan demi memangkas biaya pengeluaran, Bang Madun belum bisa bernafas lega. Kondisi warung masih tampak sepi, sementara desakan untuk merenovasi rumah makan mau tidak mau harus ia lakukan segera. Hingga akhirnya Bang Madun menggadaikan aset demi mendapatkan pinjaman dari bank. Iya karena lagi sepi gue butuh modal, warung gue butuh bagus. Karena uangnya kemarin gue dapat udah gue beliin aset, otomatis gue nggak punya modal, nggak punya tabungan. Insya Allah doain ya dari 250 juta sekarang tinggal 127 juta lagi. Dengan suntikan dana segar, Bang Madun berhasil mengubah tampilan rumah makan miliknya menjadi lebih modern, indah, dan nyaman. Kondisi ini pun perlahan menarik pelanggan. Di siang hari, rumah makannya Kopsah mulai dipenuhi pelanggan. Dan menariknya, Bang Madun selalu turun tangan bertemu pelanggan dan menanyakan pendapat mereka perihal hasil masakan serta pelayanan di rumah makan miliknya. Untuk memastikan hal itu, tim Insert Investigasi pun melakukan cross-check ke lokasi secara langsung. Dan inilah yang ditemukan tim Insert Investigasi. Tadi makan apa aja? Cumi balado sama jengkol. Cumi asin balado sama jengkol. Jengkol apa tadi? Ya udah cocok banget tim ah. Makasih ya. Nah ini juga udah habis makan. Udah habis makan ya? Habis makan apa tadi? Udah lagi kenyang bego. Kenyang bego, lapar bego. Iya. Pecaknya enak. Tambah 2 kangkung sekaligus. Nambah dia, kangkung 2. Ini hari apa sih sekarang? Hari Selasa ya? Hari Senin atau Selasa? Selasa! Lupa ingatan lu. Gara-gara kekenyangan. Jadi ini bukan hari weekend, ini jam 3 sore ya? Betul. Jam 3:30, jadi ini agak sepi. Ya nggak apa-apa, doain gua aja biar rame. Porsinya banyak! Oh porsinya banyak katanya. Saya pengen nyobain ayam madunya katanya. Ada sera asem, jengkol. Ya cobain dulu dah. Standar enggak gitu mahal. Standar lah. Pasaran segitu harganya. Sama kayak yang lain. Cuman rasanya itu ntar. Iya kalau enak di hati ya pasti langganan lah saya.
paling 2 orang, 3 orang. Iya, sekarang paling ya 5 orang lah. Tapi sekarang udah lumayan Ya bangkit udah lagi. lumayan. Nah, dari kemarin sempet bonnya dapat berapa? 2, 3, 1 sama sekali juga pernah, nggak pernah. Udah pernah gitu. Sekarang udah 30 ke atas sudah. Di gugusan Jakarta, seperti apa potret Pantai Indah Kapuk yang perlahan menjelma jadi kota modern yang kehidupan ingar-bingarnya mulai menyamai Jakarta? Benarkah di tempat ini ternyata sangat ramah bagi para lansia? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.